Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Coros Pod 2. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia lari. Pernah nggak sih denger yang namanya footpod? Jadi Coros Pod ini pada dasarnya adalah footpod yang mana device untuk menambah atau meningkatkan performa tracker. Jadi tracker kan banyak ya, ada GPS running watch, ya itu yang paling umum lah ya dipakai. Jadi kalau teman-teman perhatikan kemarin saya habis nge-review Coros Apex 2 Pro atau GPS running watch dari Coros, dan ini adalah salah satu alat untuk menunjang atau meningkatkan performa trackingnya. Jadi ini banyak banget sih sebenarnya manfaat dari sekedar tracking. Jadi kalau teman-teman beli Coros Pod 2 dapat box yang seperti ini, cukup premium ya untuk boxnya, untuk sekelas alat yang sekecil tadi. Kemudian di sini tertulis yaitu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kerja dari device-nya Coros. Di dalam boxnya tadi kita bakal dapat pocket. Jadi pocketnya itu udah praktis banget ya menurut saya, karena kan kecil gitu barangnya. Kalau misalnya kita cuma nyimpen potnya doang itu bakal gampang hilang, tapi kita dapat kemasan yang seperti ini enak banget. Terus kita dapat apa aja sih di dalam sini? Nah, ini pertama device-nya seperti yang tadi udah kita lihat. Kemudian kita dapat charging port-nya. Charging port-nya ini ya, lumayan sih, keren gitu. Nah, cara masukinnya begini, tinggal ini dipencet aja di bagian atas, kemudian bisa copot, kemudian seperti ini. Tapi selain charging port, dia juga berfungsi sebagai power bank ya. Jadi nggak perlu dicolok pun dia bisa ngecas sampai 5 kali, mantap. Tapi kalau mau sambil nyolok juga bisa. Di sini sudah ada kabel Type-C-nya, tinggal dicolokin. Kita dapat kabel Type-C-nya juga. Jadi sudah dapat kabel Type-C untuk charging portnya. Kemudian kita dapat klipnya. Dapat klip seperti ini. Ini sama pada dasarnya, cuman dapat 2 ya, buat cadangan mungkin satunya. Nanti saya kasih tahu cara pakai klipnya. Ini biasanya dipakai untuk sepatu. Kemudian yang terakhir kita dapat seperti ini. Ini fungsinya untuk menempatkan potnya ditaruh di dalam dan ditaruh di pinggang. Karena Coros Pod 2 ini berfungsi sebagai footpod yang biasa ditaruh di atas sepatu atau di tali sepatu dengan menggunakan klip yang seperti ini tadi. Kemudian tinggal diklipkan saja seperti ini. Nah, kalau misalnya pakai ini apa ya namanya ya, klip juga sih sebenarnya ya, cuman untuk waist clip, yang ini untuk shoes clip lah ya. Kita kasih nama seperti itu, ngarang aja, mungkin sebenarnya ada namanya ya. Kita tinggal masukkan aja ke dalamnya. Nah, seperti ini, dan ini ditaruh di bagian pinggang belakang atau ditaruh di celana. Jadi tinggal diklip aja. Nah, untuk Coros Pod 2 ini punya fungsi yang berbeda pada saat kita letakkan di tempat yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Kalau di footpod atau di atas sepatu itu mempunyai atau memberikan data yang berbeda dengan kalau misalnya kita taruh Coros Pod-nya ini di waist atau di pinggang atau di celana bagian belakang kita. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Dengan device sekecil ini, teman-teman bisa mendapatkan data yang luar biasa banyak sih. Yang pertama ada jarak, kemudian effort pace, stride length, elevation gain, dan juga loss, dan juga altitude, yang mana sebenarnya tanpa pakai ini, kalau saya pribadi pakai Coros Apex 2 Pro udah bisa, cuman kalau pakai Coros Pod meningkatkan akurasinya ya. Kemudian kan ini bisa dipakai di foot atau di sepatunya, di atas sepatunya. Kemudian bisa dipakai di waist. Jadi kalau di foot itu ada beberapa data yang bisa dikasih oleh Coros Pod 2 ini. Yang pertama adalah track pace. Jadi pace-nya bisa di-track sama sebenarnya. Terus cadence,
Kemudian temperatur. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan CoroSpot 2 ini. Sebenarnya bisa juga kita tanpa CoroSpot, cuman akurasinya jauh lebih tinggi. Dan juga dia berfungsi kalau ditaruh di foot atau ditaruh di atas sepatu gitu ya. Dia untuk penggunaan GPS-nya akan jauh lebih mantap. Jadi lebih sesuai dengan titik yang kita lalui. Dan juga CoroSpot 2 ini bisa dibilang temennya para pelari indoor atau lari yang menggunakan treadmill. Jadi teman-teman pernah ngalamin nggak sih kalau lari pakai treadmill, kita memang menggunakan jam, cuman kan ya GPS-nya nggak bisa nge-track berapa sebenarnya lari kita yang sesuai dengan treadmill itu ya. Cuman CoroSpot mengklaim bahwa CoroSpot 2 ini bisa mendeteksi berapa sih sebenarnya lari di atas treadmill teman-teman sekalian. Jadi akurasinya sampai ke sana ya. Saya juga bingung kenapa bisa nge-track seperti itu ya. Caranya gimana saya juga bingung. Saya masih terheran-heran sih. Mungkin dia ada algoritma tersendiri yang mana bisa melihat atau memperkirakan sebenarnya jarak yang benar-benar dilalui teman-teman pada saat di atas treadmill itu berapa gitu ya. Tapi saya sendiri belum membuktikan karena saya belum pernah lari di treadmill akhir-akhir ini gitu ya. Jadi nggak bisa membuktikan sendiri seberapa akurat dari CoroSpot 2 ini nge-track jarak di atas treadmill. Kemudian kalau teman-teman menggunakan CoroSpot 2 ini di waist atau di pinggang yang mana ditaruh di tengah-tengah celana belakang di bagian punggung gitu ya, di waist kita. Jadi mendapatkan data yang berbeda. Yang pertama, dia akan mendapatkan data balance kanan kiri kita. Jadi kanan kiri kita itu lebih cenderung yang mana sih yang lebih dominan gitu ya, kaki kanan ataupun kaki kiri kita. Kemudian selanjutnya, dia akan mendapatkan ground contact time, kemudian stride height atau tingginya stride, kemudian stride weight. Jadi ada stride weight ya, itu agak baru. Kalau misalnya nggak pakai ini nggak bisa. Kemudian temperatur. Dan itu adalah data-data yang termasuk baru seandainya dipakai di waist atau di pinggang kita. Jadi data-data tersebut bagi saya cukup penting karena saya merasa kekuatan kaki kanan dan kaki kiri saya termasuk yang bedanya agak jauh ya, karena faktor rute juga sebenarnya. Jadi saya pengen melihat sebenarnya kaki mana sih yang dominan dan saya ingin menguatkan kaki yang termasuk lemah atau dianggap lemah oleh CoroSpot 2 ini. Untuk harganya sendiri saya dapatkan di angka 1,9-an kalau nggak salah, hampir 2 juta ya. Jadi termasuk mahal untuk device sekecil ini loh. Ini sekecil ini harganya 2 juta, tapi kalau kita melihat dari data-data yang diberikan, ya memang luar biasa sih. Saya nggak nyangka ada data-data seperti itu yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performa lari kita. Jadi sebenarnya kalau yang butuh CoroSpot ini saya rasa nggak semua ya. Karena kalau teman-teman yang concern banget sama data lari, kemudian data larinya itu diolah untuk meningkatkan performa. Wah, ini ternyata saya kurang di sini. Wah, saya ternyata data larinya seperti ini nih. Untuk evaluasi kemudian diterapkan di lari berikutnya. Itu mungkin ini bakal luar biasa, penting banget. Dan ini kayak hal-hal yang nggak teman-teman pikirin sebelumnya. Teman-teman bakal mendapatkan datanya dan itu bermanfaat banget. Tapi kalau teman-teman sekedar lari, kemudian kalau toh cuman nge-track jarak doang, saya rasa bukan hal yang terlalu penting untuk dibeli ya, malah buang uang kalau menurut saya sih. Jadi teman-teman yang cuman hobi ataupun selama ini punya data lari nggak pernah dilihat, cuman jarak sama update foto aja, saya rasa barang ini tidak perlu dibeli. Bagi saya pribadi ini cukup esensial kayak barang atau sensor dari masa depan ya, yang mana sebelumnya saya nggak terpikirkan bahwa hal-hal tersebut bisa kita olah datanya untuk meningkatkan performa kita evaluasi untuk meningkatkan, tapi sekarang sudah kita bisa dapatkan data-data tersebut, performa lari kita seperti apa secara mendetail, jadi hanya dengan menggunakan satu barang kecil ini. Itu tadi pendapat saya tentang CoroSpot 2. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.